Assalamualaikum Pak Happy, Waalaikumsalam Pak Ahmadun. gimana kabar Bapak malam hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Ahmadun. Alhamdulillah. Baiklah Pak Happy, sebelum Pak Happy melakukan coaching dengan Pak Heri, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya Namun Pak. sebelum saya memberikan pertanyaan kepada Bapak, kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian coaching pada malam hari ini. Pak Happy dan Pak Heri akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan kepada Pak Heri, kemudian Pak Heri juga bagaimana cara menanggapi pertanyaan dari Bapak. Jangan lupa nanti tolong disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak Ibu ya, Ya Pak. yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Pak Happy, untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat coaching dengan Pak Heri nanti? Baik Pak. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching pada malam hari ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Pak Happy. Nah, dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik gitu Pak Happy? Baik Pak. Kalau kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan, saya mencoba menjadi pendengar yang aktif dengan coach Pak. Yang kemudian yang kedua, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya yaitu Pak Heri agar kompetensi Pak Heri lebih tergali lagi Pak. Oke, baiklah Pak Happy. Nah, kemudian apa yang Bapak harapkan dalam dalam proses coaching dengan Pak Heri pada malam hari ini Pak? Yang saya harapkan tentu saja saya sebagai coaching dan Pak Heri sebagai coach, yaitu Pak Heri dapat menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri, Pak. Jadi dia ada masalah, dia mengidentifikasi, memproses, dan dia menemukan solusi dari masalahnya tersebut. Oke, berarti Bapak berharap nanti Pak Heri setelah coaching malam hari ini dapat menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya Pak. Iya, Pak. Nah, baik Pak Epi, sampai sini dulu percakapan kita di praobservasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap Pak Heri. Baik, Pak Ahmadun, terima kasih. Baik, selamat malam Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini Pak Heri? Kabar Pak, kabar saya baik Pak, sehat Alhamdulillah. Saya lihat akhir-akhir ini Pak Heri agak murung ya. Mungkin ada masalah atau ada yang bisa kita diskusikan Pak? Silakan Pak. Iya Pak, ini apa itu pemikiran saya ini lagi carut marut Pak ini. Saya perlu ingin berbicara dengan Pak Happy. Baik, kenapa Pak? Kalau boleh tahu yang mempengaruhi pemikiran Bapak menjadi carut marut itu boleh diceritakan Pak dengan saya? Gini Pak, ada beberapa tugas tambahan dari pimpinan saya.
yang mana tugas tambahan itu saya itu keteteran Pak, atau mengganggu dalam keseharian saya berbagi dengan keluarga Pak. Artinya gini Pak, jadi tugas pokok saya itu kan mengajar Pak. Nah ketika mengajar itu selesai, ada tugas tambahan lagi Pak, yang mana tugas tambahan itu menyita waktu saya Pak. Lalu bisa diceritakan secara khusus tujuan pertemuan atau diskusi kita pada malam hari ini, Pak? Ini Pak, yang saya inginkan dengan saya berdiskusi atau bercerita dengan Pak Happy ini, saya mendapatkan solusi terbaik Pak, supaya terjadi keseimbangan dan semangat dalam diri saya ketika saya menjalankan kewajiban pokok saya sebagai seorang guru dan tugas tambahan yang diamanahkan kepada saya Pak. Oh, begitu Pak ya. Lalu bagaimana kemungkinan Bapak bisa mengatasi masalah tersebut, Pak? Bisa diceritakan apakah ada beberapa solusi ataupun sebelum mencari solusi apakah ada dari Bapak perencanaan-perencanaan ke depan terhadap masalah Bapak? Oke Pak, terima kasih. Ini Pak, sebetulnya saya itu sebelum saya memberi apa itu solusi-solusi itu sudah ada di benak saya Pak ya. Namun saya itu perlu pemantapan saja, yang mana saya akan melakukan disiplin waktu Pak. Kadang saya itu memang terlalu lama menyelesaikan suatu pekerjaan. Lama ini karena itu tadi menunda-nunda pekerjaan, sehingga ketika mepet baru istilahnya tergopoh-gopoh Pak. Oh gitu. Nah, iya Pak, seperti itu Pak. Lalu apakah kira-kira ada peluang apa ke depan Pak Heri untuk menyelesaikan masalah Pak Heri tersebut? Saya akan disiplin waktu Pak, disiplin waktu, kemudian mempelajari manajemen waktu juga, harus sesuai dengan target-target, sehingga ketika pulang sekolah tugas tambahan pun sudah mulai terselesaikan. Selain itu Pak, saya juga akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, yang mana bisa saya ajak bersama-sama. Tentunya kan bukan untuk saya sendiri Pak, pekerjaan itu kan untuk sekolah juga, jadi lebih meringankan saya dalam menjalankan tugas tambahan tersebut Pak. Baik, itu salah satu strategi yang baik menurut saya Pak Heri. Lalu apa ukuran keberhasilan dari rencana-rencana atau strategi yang sudah Pak Heri susun tersebut? Ukuran keberhasilannya, saya akan mendapatkan perubahan Pak, mendapatkan perubahan di mana saya tidak pusing dengan pekerjaan yang dibebankan pada saya. Namun kalau saya sudah menjalankan itu, saya rasa itu suatu kebahagiaan tersendiri Pak. Artinya pimpinan mempunyai kepercayaan kepada saya, dan saya rasa sekolah itu juga rumah saya yang merupakan rumah kedua. Jadi saya juga akan membangun sekolah itu dengan tugas tambahan yang diberikan kepada saya Pak. Baik,
Bagus sekali, luar biasa sekali jawaban dari Pak Heri. Lalu dalam keputusan atau strategi prioritas yang sudah Pak Heri tentukan, apakah ada seseorang atau siapa atau apa yang dapat membantu Pak Heri untuk mencapai tujuan tersebut? Boleh diceritakan? Oke, Pak. Terima kasih. Yang jelas yang membantu tuh rekan sejawat, Pak. Rekan sejawat, karena saya butuh untuk berkolaborasi, Pak. Dengan berkolaborasi, maka beban tambahan yang diberikan pada saya juga akan ringan, gitu, Pak. Baik, saya senang sekali ini Pak Heri. Tadi kelihatannya murung, tapi setelah kita berdiskusi, Pak Heri dapat menemukan solusi dari permasalahan dari Pak Heri. Yang pertanyaan saya terakhir, mungkin saya akan kabari nanti Pak ya, kalau memang manajemen waktu yang telah Bapak susun ini berhasil, nanti kita akan berbincang lagi, Bapak bisa menceritakan progres dari apa yang sudah Bapak lakukan, Pak. Iya, Pak. Nanti saya akan kabari, Pak, ya. Semoga saya dapat melakukan manajemen waktu, dan mohon doanya ya Pak ya, supaya saya dapat menyeimbangkan antara tugas pokok dan tugas tambahan saya, sehingga nanti hasilnya juga untuk kepentingan keluarga akan berjalan imbang juga, Pak. Terima kasih, Pak Happy. Baik, luar biasa sekali Pak Heri. Saya kira kita akhiri dulu Pak Heri, karena saya juga kebetulan ada tugas-tugas yang belum saya selesaikan. Terima kasih. Saya bangga kepada Pak Heri bisa menemukan solusinya sendiri. Mungkin kita nanti ketemu lagi Pak di minggu depan mungkin ya. Saya tunggu Pak ya. Siapa? Oke. Oke, silakan Pak Heri. Terima kasih, Pak Happy. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Happy. Waalaikumsalam Pak Yudi. Bagaimana kabarnya Pak Happy malam hari ini Pak Happy? Alhamdulillah Pak Yudi, kabar saya cukup baik. Oke, Pak Happy, karena waktu kita ini tidak panjang, waktu kita terbatas, kira-kira nih Pak Happy apa yang akan kita perbincangkan pada malam hari ini Pak Happy? Begini Pak Yudi, sebetulnya saya tuh agak di sekolah, kita kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Namun saya agak prihatin terhadap kondisi rekan-rekan kita di sekolah yang masih mengajar dengan cara yang lama, Pak Yudi. Padahal kan di kurikulum Merdeka itu pembelajaran harus berpusat kepada murid, pada peserta didik. Namun rekan-rekan saya di sekolah masih menggunakan strategi pembelajaran yang teacher center atau berpusat pada guru. Itu Pak Yudi yang ingin saya diskusikan dengan Pak Yudi. Oke, jadi masih ada beberapa kawan Pak Happy di mana di sekolah Pak Happy sudah menerapkan kurikulum Merdeka, tetapi masih ada beberapa kawan yang masih menggunakan metode lama gitu Pak Happy ya, misalkan Iya, seperti center gitu. Pak Happy, kalau boleh saya tahu harapan apa tujuan dari kita melaksanakan coaching malam hari ini? Bisa diulang Pak Yudi pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebetulnya harapan saya inginnya kondisi yang normal, bahwasanya sebagai sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, itu paling tidak seluruh guru menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tadi Pak Yudi. Misalnya caranya kita sekarang kan yang lagi hangat, yang sedang hangat yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi.
Nah, itu harapan yang ingin saya capai, Pak Yudi, di sekolah. Ya, mungkin menurut pandangan saya, rekan-rekan guru ini sudah berada di zona nyaman yang tidak mau merubah sesuai dengan paradigma yang baru. Yang kemudian yang kedua, para guru ini enggan untuk mengembangkan kompetensinya, Pak Yudi. Menurut saya itu, Pak Yudi. Kalau di posisinya guru-guru ini masih mungkin di sekolah ini mungkin masih di angka 6, Pak Yudi. Namun dengan adanya kegiatan yang mungkin akan saya rencanakan ke depan, saya lagi pikirkan juga apa, idealnya itu mungkin di kondisi ke-8 itu, Pak Yudi. Baik, rencana saya tentu saja, saya ingin membimbing mereka, Pak Yudi, membimbing rekan-rekan guru kami ini, rekan sejauh ini, melalui metode in-house training ataupun, workshop yang bisa kita yang bisa saya bantu mungkin ya, saya sebagai narasumber, kemudian kalau yang sifatnya workshop, mereka itu bisa mempraktekkan kegiatan aktivitas kita dalam pembelajaran yang berdiferensiasi itu sendiri, Pak Yudi. Mengingat kita sudah masuki masa semesteran atau masa awal semester yang baru ini, saya rasa saya ada rencana mungkin dalam waktu dekat yaitu minggu depan, Pak Yudi. Itu saya rencanakan harinya juga mungkin sekitar hari Sabtu, saya akan mengadakan, kegiatan tersebut, Pak Yudi. Ada Pak Yudi, tentu saja karena kita sifatnya di sekolah, tentu saya akan meminta izin dan berdiskusi dulu terhadap aksi nyata saya ini tentu saja dengan kepala sekolah. Yang kedua, mungkin saya akan berkoordinasi dengan rekan guru senior seperti wakil kurikulum karena dia yang bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan tentu saja yang ketiga, saya membutuhkan fasilitas dari sekolah, mulai dari ruangannya, perangkat audio mungkin atau juga perangkat eh, layar proyektornya agar materi ini saya sampaikan dengan efektif, Pak Yudi. Iya, Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak Yudi telah menjadi rekan diskusi saya pada malam hari ini. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya terima kasih kepada Pak Yudi sekali lagi. Semoga nanti saya akan kabarin
bagaimana aksi nyata saya sudah saya laksanakan, kemudian progresnya juga kita akan diskusi kembali di forum yang lain. Terima kasih Pak Yudi. Mungkin Pak Yudi juga ada kegiatan. Saya mohon diri Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Pak Ahmadun. Gimana kabar Bapak malam ini? Alhamdulillah Pak Ahmadun, saya sehat selalu Pak. Pak Ahmadun sendiri bagaimana? Sehat Pak? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak Yudi. Malam ini saya senang sekali mendengar bahwa kabar Pak Yudi itu dalam keadaan sehat. Sama-sama Pak. Ini Pak Yudi, Ya, Pak. tadi Bapak kan sudah melakukan coaching nih dengan Pak Happy. Betul Pak. Saya ada beberapa pertanyaan di pasca observasi yang Bapak lakukan dengan Pak Happy tadi. Baik Pak. Pertanyaan yang pertama, Pak Yudi, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat Bapak coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik, terima kasih Pak Ahmadun. Terkait dengan proses coaching tadi dihubungkan dengan indikator keberhasilan, saya tadi sudah melaksanakan alur tirta Pak Ahmadun, dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian menanyakan rencana aksi, dan terakhir itu adalah tanggung jawab itu sendiri Pak Ahmadun. Iya, jadi Pak Yudi tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta gitu ya Pak Yudi? Betul sekali Pak Ahmadun. Ya. Oke Pak Yudi, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Bapak lakukan dengan Pak Happy tadi sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alurnya. Terima kasih Pak. Jadi Pak Yudi juga tadi sudah menggali potensi dari Pak Happy dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Happy, sehingga Pak Happy dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah, coaching juga sudah Bapak laksanakan sesuai dengan prinsip coaching gitu Pak, gitu ya? Iya Pak. Nah, pertanyaan terakhir Pak Yudi, kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching dengan Pak Happy tadi? Baik, terima kasih Pak Ahmadun. Terkait kompetensi apa yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin lebih memahami bagaimana penerapan coaching berdasarkan alur tirta Pak, sehingga saya kedepannya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi dengan metode alur tirta tersebut gitu Pak. Baiklah Pak Yudi, mudah-mudahan ke depan kita semua dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi gitu ya Pak Yudi. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah, demikianlah tadi observasi yang saya lakukan Pak Yudi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mungkin hanya itu hasil dari observasi saya Pak Yudi. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmadun. Terima kasih kembali Pak Yudi.